Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Pire dan aku Emily yang kali ini akan menyajikan berita terbaru dan pastinya menarik nih untuk kalian semua. Betul banget. Nah, aku mau tanya nih sebelumnya gimana nih kabarnya KM pagi ini? Bisa tidur nyenyak nggak nih tadi malam? Wow, sangat baik dan sangat nyenyak. Bahkan aku tuh tadi bangun jam 4:30, tapi tidur lagi. Tiba tidur lagi, berarti senyenyak bener. itu ya. Iya, senyenyak tidak itu. ingin kayak mengurangi jam tidur Benar, gitu. benar Jadi sekali. dipol-pol kan. Kalau gitu. Pire sendiri nih gimana? Kalau aku jujur aku semalam tuh aku suka nonton film KM. Jadi agak sulit tidur gitu. Tapi aku tetap masih fresh dong sekarang bagus. gitu. Benar Apapun banget. kondisi kita sekarang, kita akan tetap semangat untuk bawain berita terkini terkait Indonesia ataupun Admindo. Bener nih, apalagi buat penonton setia kita, apa sih yang enggak, ya enggak sih? Apa sih yang Kalau enggak? kata Nadif bahasa lama, kan ku arung itu Oh, samudra. oke. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Kita bakal mengarungi 7 laut samudra dan mendaki pegunungan Himalaya untuk kalian semua. Keren banget nih. Nah Sobat Dukcapil, seperti yang udah kami singgung sebelumnya, Rabi Pindo kali ini akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk selama 1 minggu ke belakang, yang pastinya akan menambah pengetahuan untuk Sobat Dukcapil semua. Betul banget. Without further ado, kita nggak usah lama-lama lagi deh. Nanti keluar nih kalimat-kalimat gombal nih Bener gara-gara banget. Nadif bahasa lama nih. Bahaya ya. Bahaya. Jadi kita gas ke berita yang pertama. Nah, Sobat Dukcapil, ada info yang paling menggembirakan nih datang dari pemerintah Indonesia. Jadi, pemerintah bakal meluncurkan program screening atau pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk warga Indonesia di tahun 2025 nanti, tanpa dipungut biaya dan juga tanpa ribet. Dan bisa buat pemeriksaan segala jenis penyakit. Tapi program ini kerennya tuh buat warga Indonesia yang lagi ulang tahun. Yaps, jadi kayak dikadoin gitu deh sama negara gitu lah program medical check up gratis ini. Waduh, sayang banget ya ulang tahunku udah lewat. Oke. 2025 kok, Kak. Oh masih, berarti Iya, nanti masih tahun ada. depan. Oke. Jadi dilansir dari detikhealth.com, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harubuwono mengatakan pihak Kemenkes saat ini sedang menyiapkan mekanisme program screening gratis tersebut. Ia mengatakan ini akan menjadi salah satu program yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Salah satu tujuannya ya pastinya untuk mencegah berbagai macam penyakit nih yang terjadi di tubuh kita. Dante berharap orang yang teridentifikasi memiliki masalah kesehatan tertentu seperti penyakit jantung dan diabetes bisa ditangani secara lebih cepat. Wah, semoga program medical check up ini bakal terlaksana ya sebagaimana yang telah direncanakan. Amin. Agar semua orang bisa banget nih ngerasain yang namanya medical check up. Karena pasti di luar sana ada nih yang jarang ya melakukan medical check up gitu. Padahal sepenting itu loh sebenarnya medical check up itu. Dan semoga dengan medical check up ini orang-orang bisa tahu nih seberapa sehat sih mereka gitu. bener. Nah, tapi kalau KM sendiri nih, pernah nggak sih atau rutin nggak nih medical check up? Kalau rutin sih belum ya Pir ya, mungkin karena takut ribet dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pernah atau enggaknya pernah waktu maba dulu. Oh iya. Iya, jadi kayak kami tuh difasilitasi oleh kampus kemarin tuh. Jadi banyaklah medical check up-nya itu ada tes narkoba dan sebagainya kayak gitu. Kalau kamu sendiri nih, menurut kamu sepenting apa sih medical check up ini? Tentunya penting ya, karena kan tubuh kita tuh kadang ada yang sensornya mungkin nggak mendapatkan atau nggak memberikan reaksi saat kita sakit itu seperti Iya, apa. Jadi benar, kita benar, kurang benar. tahu nih badan kita tuh seperti apa gitu. Dan dengan medical check up ini pastinya penting banget dong biar kita tahu dan kenali diri sendiri gitu. Cuman kalau aku sih agak jarang nih melakukan medical check up karena emang belum sempat aja. Tapi aku pengen banget nih, apalagi tahun 2025 ini bakal jadi program nih kan. Aku pengen nyobain, tapi ulang tahun aku akhir tahun. Jadi kayaknya nunggunya lama Gak gitu. apa-apa, aku juga. Kita Oh iya. sama berber. Oke, kita sama-sama berber, gak apa-apa Iya. sih. Ya semoga ya program ini tuh bakal berjalan dengan lancar, karena program ini tuh bakal jadi turning point juga buat orang-orang yang sadar akan kesehatannya. Betul, dan aku juga berpikir kayak gitu sih. Soalnya kan kesehatan kan jadi hal yang paling penting ya untuk kita semua, untuk dijaga tentunya. Dan jadi semua orang wajib nih tahu akan diri mereka sendiri, seperti itu. Bener banget. Sobat Dukcapil, berita selanjutnya kita punya kabar duka dari Indonesia, yaitu telah terjadi bencana alam erupsi gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung Lewotobi tersebut erupsi pada hari Jumat, 8 November 2024, yang dimana terjadi hujan abu mulai turun di sekitar pos pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki pada pukul 14.30 WITA.
Hujan abu itu terjadi di wilayah yang berjarak sekitar 7 km dari pegunungan. Dan dilansir dari detik.com, hujan abu terjadi setelah terdengar beberapa kali dentuman dari arah Gunung Lewotobi laki-laki. Hujan abu turun sekitar 15-20 menit setelah dentuman. Kolom asap juga tampak menjulang tinggi dari puncak gunung. Dan juga guguran awan panas terlihat ke arah barat. Suasana di sekitar lokasi terpantau gelap dengan awan hitam disertai gemuruh petir. Dan sesekali terdapat kilat yang menyambar. Gunung Lewotobi laki-laki sendiri berada di level 4 atau sudah di level yang paling awas. Letusan gunung ini telah menyebabkan 9 orang tewas. Wah, ini menjadi berita duka ya, nggak Betul. hanya untuk warga NTT atau sekitar Gunung Lewotobi saja nih, tapi ini juga menjadi kabar duka bagi seluruh warga Indonesia. Betul, dan juga kita doakan untuk seluruh masyarakat di sana agar bisa selamat dan juga cepat pulih kembali dari bencana ini. Karena sebenarnya kita juga nggak tahu ya bencana, namanya juga bencana ya, kadang tuh datangnya tuh tanpa rencana, Iya, tanpa tiba-tiba, warning dan bener. tiba-tiba gitu. Tapi yang terpenting bagaimanapun itu, cara kita agar tetap selamat dan juga dapat melewati hal ini semua adalah dengan tetap tabah dan juga Iya. dapat menghadapi bersama-sama gitu. Nah, kami selaku host Rabi Pindo yang mewakili kru yang bertugas juga mengucapkan bela sungkawa atas erupsinya Gunung Lewotobi. Nah, mungkin kita akan menyediakan waktu ya 5-10 detik Betul. untuk berdoa bersama untuk keselamatan warga Lewotobi. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya, semoga diberikan keselamatan dan juga ketabahan untuk warga Lewotobi. Amin. Nah, Sobat Dukcapil, berita selanjutnya datang dari Surabaya nih. Jadi, karena kan kita udah mulai memasuki musim hujan ya, musimnya para jomblo nih katanya, buat meratapi kejombloannya, kenangannya bersama mantan atau HTS yang nggak pasti Aduh, itu. aduh. Tapi emang sih hujan-hujan gini emang bawaannya tuh kayak gloomy gitu. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa nih, meskipun kalian nggak ada yang kasih perhatian. Nih, dari Surabaya kalian dapat perhatian dari Ibu PJS Wali Kota Surabaya, yaitu Ibu Restu Novi Widiani. Dan perhatiannya ini dalam bentuk surat edaran terkait dengan antisipasi peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD dengan optimalisasi PSN 3M+. Jadi, Ibu PJS meminta para warga Surabaya untuk aktif melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+, yaitu menguras, menutup rapat, dan juga mendaur ulang. Yang dimana menguras ini maksudnya menguras tempat penampungan air minimal sekali seminggu, kemudian menutup rapat tempat penampungan airnya biar gak jadi sarang nyamuk, dan juga memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk dan sebagainya. Ya, benar banget. Dan dilansir dari suarasurabaya.net, kewaspadaan ini disesuaikan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa Surabaya akan memasuki musim hujan pada minggu pertama November 2024. Namun pada faktanya, minggu ketiga Oktober 2024 aja nih sudah mulai menunjukkan peningkatan curah hujan. Nah, kegiatan PSN 3M Plus ini juga akan dilakukan berbasis wilayah, melibatkan seluruh kecamatan, kelurahan, RT RW, serta tempat-tempat umum seperti sekolah dan perkantoran. Terakhir, ia juga meminta masyarakat untuk segera membawa anggota keluarga yang menunjukkan gejala DBD ke fasilitas kesehatan terdekat. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain adalah demam tinggi selama 2-7 hari, bintik merah pada kulit, nyeri otot, pusing, mual, hingga mimisan. Tapi dari gejala-gejalanya sendiri aja emang udah agak takut ya Iya, sama gejala bener. demam ini. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong DBD ini kan emang penyakit yang dari dulu tuh sebenarnya ditakutin ya sama ibu-ibu. Iya, Karena emang anaknya tuh ibu-ibu tuh kan punya anak yang kadang juga punya demam dan lain-lain karena hal ini. Apalagi nih ya di Surabaya nih, sebenarnya Surabaya itu udah memasuki musim hujan, tapi hujannya tuh agak kurang jelas juga. Kadang Iya. hujan, kadang panas, dan pancaroba ini emang makin bikin kita takut nih sama DBD gitu. Makin mempengaruhi kesehatan juga Betul, ya, karena betul. kan cuacanya ini nggak jelas kayak gitu. Nah, makanya untuk sobat Suarga Loka dan Dukcapil, yuk kita ikuti perintah dari Bu PJS biar angka DBD bisa ditekan atau bahkan warga Surabaya bisa terhindar dari bahaya DBD ini. Amin. Dan semoga suara baik ini bisa ditaati oleh seluruh masyarakat Surabaya. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan menjaga kita? Betul nggak Kak Em? Betul. Nah, Sobat Dukcapil, berita selanjutnya datang dari bidang kecantikan nih. Siapa sih yang gak suka skincare, makeup, atau produk-produk kecantikan gitu? Apalagi buat cewek-cewek nih, pastinya pada suka kan?
Nah, jadi kemarin itu ada acara Beauty Fest Asia 2024 yang diadakan di Surabaya, tepatnya di Grand City Mall Expo Surabaya. Acara Beauty Fest Asia Surabaya 2024 ini merupakan kota terakhir dari acara Beauty Fest Asia 2024 sebelumnya yang digelar di 4 kota besar lainnya. Nah, beberapanya itu adalah Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Medan. Acara ini ditutup dengan spektakuler di Surabaya. Ada banyak brand skincare dan makeup lokal berkualitas yang bisa ditemukan di sana. Bahkan acara ini dimeriahkan dengan berbagai aktivitas menarik, salah satunya yaitu pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan beauty influencer dan para ahli kecantikan. Acara tersebut juga lebih meriah dengan penampilan live music dari beberapa band lokal seperti Solo 5, GC, dan lainnya nih. Wah, seru banget ya. Dan tapi nggak hanya itu nih KM. Dilansir dari kumparan.com, di acara ini juga pengunjung bisa mengikuti berbagai keseruan seperti games, talk show, music performance, wellness activity, dan masih banyak lagi. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan freebies, gift, raffle prize, dan lain-lainnya. Nah, di Beauty Fest ini pengunjung akan menemukan berbagai booth menarik seperti dari YOU, Skintific, Avoskin, Watsons, dan masih banyak lagi brand-brand lainnya. Dan juga nih, menariknya lagi, pengunjung bisa berkonsultasi secara langsung mengenai produk yang cocok untuk perawatan kulit mereka hingga mendapatkan potongan sampai 70%. Wow, banyak banget kan itu banyak ya. banget. Nah, tapi untuk harga tiketnya sendiri itu dibanderol seharga 30.000 untuk 1 hari. Tapi kalau untuk 3 harinya itu dijual dengan harga 75.000. Worth it banget lah ya pokoknya. Worth it banget sih. Betul. Nah, pembelian tiketnya ini bisa dilakukan secara online maupun secara on the spot seperti itu. Wah, memang acara keren kayak gini tuh harusnya sering-sering ya diadakan. Betul. Karena kan bisa meningkatkan kesadaran kita juga buat selalu care sama diri sendiri. Setuju banget, karena ya care sama diri sendiri itu adalah satu hal yang paling penting untuk hidup kita. Gitu. Karena siapa lagi sih yang mau sayang kita kalau kita nggak ada siapa-siapa ya, Iya, gak? Aduh. Gitu, mana mungkin beberapa dari kita ada yang jomblo mungkin ya, gitu. Benar sih. But meskipun kalian jomblo, kalian juga harus bisa sayang ke diri kalian sendiri gitu. Ya benar banget ya Sobat Capil dan Sorgoloka. Jadi sebelum kita love ke orang lain, kita harus love yourself terlebih dahulu. Betul banget. Nah, berita terakhir Sobat Capil di Surabaya nih, ada dari Disduk Capil Surabaya baru-baru ini melakukan jebol anduk perekaman biometrik untuk warga rutan di kelas 1 Medaeng, Surabaya. Nah, perekaman ini dilakukan pada Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Nah, perekaman ini dilakukan agar seluruh warga rutan kelas 1 Medaeng datanya itu bisa tersinkronisasi dengan baik dari data Dinas Kependudukan maupun data kepolisian. Nah, terutama agar yang memiliki hak suara di Pilkada 2024 nanti itu bisa tetap menentukan pilihannya secara prinsip, kan dari Pilkada itu sendiri yaitu lu berjurdil ya. Betul banget. Nah, dari program seperti ini diharapkan semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan, termasuk data kependudukan yang akurat, tanpa pandang latar belakang, tanpa pandang bulu, dan juga adil untuk semua orang. Wah, kayaknya emang pelayanan publik sekarang tuh makin inovatif ya. Nggak cuma nunggu warga buat datang, tapi kita juga nih yang aktif untuk datang ke lapangan. Betul, dan sebenarnya ya untuk pelayanan publik seperti ini, hal-hal yang inovatif seperti itu emang harus banget dikedepankan gitu. Karena itu kan dapat membantu warga juga ya, apalagi nih lagi tanggal-tanggal penting atau lagi masa-masa penting nih Pilkada nih kan 2024 gitu. Nah, buat sobat yang belum sempat update data kependudukan, mungkin program jemput bola ini bisa menjadi solusi untuk kalian. Nah, bener tuh. Jadi, buat Sobat Dukcapil dan Sorgoloka, jangan lupa untuk cek data kependudukan kalian ya, supaya kalian bisa dapat layanan yang lebih cepat dan lebih mudah pastinya. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabi Pindo pada episode hari ini, dan semoga informasi yang sudah kita sampaikan dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman seputar berita terkini maupun terkait Admindo. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi terus, ikuti media sosial Disduk Capil Surabaya di bawah ini. Sekian Rabi Pindo episode kali ini, aku Pire. Dan aku Emily, pamit undur diri, selamat beraktivitas, Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.